Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wahdahu innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala bi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Surat Al-Baqarah ayat 24. Alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita selalu mengikuti, mempelajari ayat-ayat Allah agar kita selalu menjadi orang-orang yang istiqomah beriman kepada Allah. Pelajari ayat-ayat Allah agar tumbuh di dalam hati kita itu iman yang sempurna. Jadi untuk menjadi iman yang sempurna itu apabila kita melakukan sesuatu itu selalu berpedoman kepada Al-Quran. Al-Quran itu adalah salah satu pedoman hidup manusia. Mudah-mudahan manusia itu tidak akan selalu sesat, apabila selalu mempercayai, meyakini bahwa kelak Allah akan memberikan petunjuk dan hidayah kepada kita. Jadi dengan membiasakan kita mempelajari, membaca ayat-ayat Al-Quran, memahaminya, menjadikan Al-Quran itu sebagai landasan berpikir kita, maka Al-Quran itu sudah menjadi gaya hidup kita dalam perjalanan hidup kita di dunia dan akhirat. Dan pada Nabi besar Muhammad SAW, kita tidak lupa mengirimkan salawat dan salam. Karena perjuangan pengorbanan dengan sungguh-sungguh Muhammad itu adalah manusia yang tidak terpengaruh dengan berbagai macam godaan dunia yang sangat menarik hati manusia. Tapi Muhammad tidak melihat itu. Dan dia tidak merasa orang-orang yang mencaci maki dia, membenci dia, tidak tersinggung. Karena dia yakin orang itu adalah orang-orang yang bodoh, yang selalu memperolok-olok. Mari kita awali kajian ini dengan membaca terjemahnya. Ya, siapa dulu baca nih? Terjemahannya tuh baca tuh. Hatim, Hanan. Tuh, baca tuh. Hanan kali. Mana? Sebentar. Nah, dibaca tuh. Hanan. Menggabung dengan mazhab
mazhab Hah? lahat dan kelompok-kelompok Ya, Yah surat 2 ayat 14. ya. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman, dan bila mereka kembali kepada syaitan mereka mengatakan sesungguhnya kami pendirian dengan kami hanyalah berolok Olok. Berolok-olok. Ya. Jadi menggabungkan dengan mazhab. Ya. Ya. Ateis dan kelompok-kelompok jahiliyah. Ya. Jadi ada kan orang ateis itu adalah orang-orang yang tidak bertuhan. Kemudian dengan kelompok-kelompok jahiliyah dengan kelompok orang bodoh. Ya kan? Nah, di dalam surat Al-Baqarah ayat 14, dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman. Nah, jadi orang yang kelompok tadi orang ateis, orang-orang jahiliyah itu orang-orang bodoh. Itu dia berjumpa dengan orang beriman. Mereka mengatakan kami telah beriman. Dia bilang padahal dia adalah ateis dan dia bodoh. Dan apabila dia kembali kepada setan-setan, ya, mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu dan kami hanyalah berolok-olok. Jadi kalau dia mengatakan beriman, maka kemudian dia kembali ke setannya. Dan sebenarnya perkataan itu adalah perkataan berolok-olok saja, tidak sebenarnya dari hati kami. Nah, inilah yang disebut dengan Al-Quran itu. Kalau kalau apabila mereka berjumpa dengan orang mereka itu adalah orang-orang yang ateis dan orang-orang yang jahiliyah bertemu dengan orang beriman. Mereka mengatakan kami beriman. Kalau dengan orang beriman dia mengatakan beriman. Dan apabila mereka kembali lagi ke setan-setan mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanya berolok-olok. Ini terjadi di dalam kehidupan manusia. Nah, jadi orang-orang yang lain di mulut, lain di hati, nah inilah dia disebut dengan orang-orang yang itu. Nah, inilah kelompok-kelompok yang mazhab-mazhab atau aliran-aliran sesat, ya sesat, orang ateis, anti Tuhan, dan orang-orang yang jahiliyah. Lanjut. Kamu udah baca? Oh, ini banyak juga. Nggak bakal ngeliat kamu juga. Oh, baca. Mana? Yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu, yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, hai orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagimu kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut memenangkan? Lagi baca, ayah dulu baca loh. Ini kan Isya mau ngapain? Bukan kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin, maka Allah akan memberi keputusan di antara kamu di hari kiamat.
Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman, yaitu dengan jalan membukakan rahasia-rahasia orang mukmin dan menyampaikan hal ihwal kepada orang-orang kafir, atau kalau mereka berperang di pihak orang-orang mukmin, mereka berperang dengan tidak sepenuh hati. Ya. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 141. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fatahum minallahi qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirina nasibun qalu alam taswiz alaikum wa namna'akum minal mu'minin fa innallahu yahkumu lakum yawmal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Yaitu orang-orang yang menunggu-nunggu peristiwa yang akan terjadi pada dirimu, hai orang-orang mukmin. Ada orang menunggu peristiwa yang akan terjadi pada diri orang-orang mukmin. Maka jika terjadi bagimu kemenangan-kemenangan dari Allah, mereka berkata, bukankah kami turut berperang beserta kamu? Nah, ini kalau orang mukmin itu menang, orang kafir itu mengatakan kami sudah ikut bersama kamu berjuang. Nah, ini pengakuan yang palsu. Nah, dan jika orang-orang kafir itu mendapatkan keberuntungan, kemenangan, mereka berkata, bukan kami turut memenangkan kamu. Ini, bukankah kami menurut memenangkan kamu? Jadi kalau orang kafir, kemenangan mereka berkata, bukankah kami turut memenangkan kamu, memenangkanmu, dan apa? Dan membela kamu dari orang-orang yang mukmin. Ini katanya. Maka Allah akan memberikan putusan di antara kamu di hari kiamat, dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang mukmin. Jadi yakin kalau kita beriman kepada Allah, Allah itu tidak akan musnah orang-orang mukmin oleh orang-orang kafir. Nah, Allah yang memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang mukmin. Jadi tidak memberikan jalan. Jadi kalau orang kafir misalnya mau memusnahkan orang mukmin, Allah tidak reda terhadap orang kafir untuk memusnahkan orang mukmin itu. Nah, seperti di dalam kehidupan kita di dunia, sekarang di Indonesia orang kafir banyak yang ingin menguasai orang mukmin, mau menghancurkan Islam, atau membunuh orang Islam semuanya. Allah tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir itu, kepada orang-orang yang sudah benar-benar beriman kepada Allah, yaitu dengan jalan membukakan rahasia-rahasia orang mukmin dan menyampaikan hal ihwal mereka kepada orang-orang kafir, atau kalau mereka berperang di pihak orang mukmin, mereka berperang dengan tidak sepenuh hati. Nah, sama dengan di Indonesia, ketika dia ikut, ayo kita perangi musuh, tetapi sebenarnya hatinya
terbelah antara iya dan tidak. Ini sikap-sikap orang kafir. Nah, jadi kalau kita orang mukmin itu harus yakin bahwa kita berperang fisabilillah karena Allah. Jadi banyak yang mengganggu kita dalam perjalanan hidup kita ini karena kita tidak semua orang mukmin. Dalam hidup di Indonesia saja bermacam-macam orang-orang musyrik, orang-orang kafir, orang jahiliyah, ada orang yang bodoh, ada. Itu semuanya akan mempengaruhi perjalanan perjuangan orang mukmin. Nah, jadi oleh sebab itu kita harus benahi keluarga kita agar menjadi orang mukmin. Kenapa kita membenahi keluarga kita menjadi orang mukmin yang sebenarnya? Karena Allah sudah memberikan jaminan terhadap orang-orang mukmin itu, walaupun orang kafir itu bermaksud untuk menganiaya, merusak, membunuh orang mukmin, tidak bakal akan terjadi karena Allah yang akan menjaminnya. Di Al-Quran ini cukup jelas bahwa kita itu hidup di kelompok-kelompok orang-orang yang memperolok-olokkan agama Allah, kelompok orang-orang yang menghina orang mukmin. Nah, jadi orang mukmin jangan sampai terpengaruh dengan cara-cara orang kafir tadi, dibawa kemana-mana. Ini yang perlu kita pahami. Lanjut. Tuh. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka mengatakan, kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan-syaitan mereka, mereka mengatakan, sesungguhnya kami sendirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Nah, itu tuh ayat tadi. Sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Nah, tadi sudah dibacakan ayat tadi, apabila dia berkata berjumpa dengan orang mukmin beriman, mereka nah, dia berjumpa dengan orang beriman, itu orang kafir tadi. Dia mengatakan dia beriman juga, dia beriman sama dengan kamu. Dan apabila mereka kembali ke setan-setan mereka, kembali kepada kelompok kafirnya, mereka akan mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu. Kami hanyalah bertolong. Nah, kalau kami hanya menipu orang-orang mukmin itu saja, inilah perlakuan daripada orang kafir terhadap sesama kafir. Apa lagi nih bacaan? Aku. Ya. Allah akan membalas olok-olokan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Ya. Di surat Al-Baqarah ayat 14, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas olok-olokan mereka yang membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Nah, tadi dia katakan orang yang mengolok-olok tadi kan mengatakan kalau dia berjumpa dengan orang mukmin, ya juga beriman. Tapi dia kembali ke setan-setan mereka menjadi orang kafir. Kami hanya mengolok-olokkan mereka saja. Jadi inilah. Kemudian di dalam surat 9 ayat 119, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, katakan oleh Allah, panggil orang beriman, hai orang-orang yang beriman. Kamu sudah ketemu dengan setan tadi.
bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang benar. Jangan bergabung dengan orang-orang kafir. Jangan bergabung dengan orang musyrik. Sesama orang beriman, bertakwa kamu. Kalau kamu bergabung dengan orang-orang kafir, dengan orang musyrik, itu dia selalu mengolok-olokkan kamu. Nah, makanya Allah suruh bertakwa. Hendaklah kamu bersama Saya orang. ambil. Nah, ini teman yang baik. Lanjut, Nenek. Bismillah. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ya, di surat 49 ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, ini manusia nih, tadi orang beriman. Hai manusia, sesungguhnya kami, kata Allah, menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-kenal. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, jadi supaya manusia itu mengetahui, kita dijadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, supaya saling mengenal saja. Kemudian sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ini ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Ialah orang yang paling takwa. Kalau kita menjadi orang yang mulia, harus kita menjadi orang yang bertakwa. Nah, di antara kamu, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, ini saja, sampai ini saja dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan akan selalu menjadikan pembelajaran bagi kita semuanya agar kita beriman dan bertakwa. Apalagi Atim mau baca lagi nih. Atim baca. Atim baca, udah jago. Jago. Makan jagung. Jago, udah naik level. Aku nggak mau baca, aku aja. Ya. Kamu yang gaspol. Surat ketiga ayat 103. Ya. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu cerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dulu masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu hati. Hatimu bukan hatimu. Hati bukan hatimu, hatimu. Hatimu. Nikmat Allah orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang mereka, lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah
menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Hebat. Ya, dalam surat Ali Imran ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'a fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana wa kuntum ala safa umratin minan nari fa'an qazakum minha kazalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Kata Allah, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Tadi suruh berpegang pada tali agama Allah. Peganglah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Ya kan? Tak boleh bercerai-berai. Kalau berpegang kepada tali agama Allah itu tak boleh bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu bermusuh-musuhan, kamu berada di jurang neraka. Jadi kalau kita bermusuh-musuhan, kita berada di jurang neraka. Terus, ya, bermusuh-musuhan itu ketika kita masih tidak berpegang pada tali Allah itu, atau berada di jurang neraka itu. Maka Allah mempersatukan hati, lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah. Karena nikmat Allah itu kamu dipersatukan hatinya dengan nikmat Allah. Jadi orang yang menikmati kenikmatan Allah itu adalah hatinya bersatu. Dan orang-orang yang bersaudara, dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, ya kan? Ya, dan kamu telah berada di jurang neraka. Siapa yang berada di jurang neraka? Orang yang hatinya tidak bersatu tadi, orang yang bermusuhan tadi berada di jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu daripadanya. Nah, dengan apa caranya menyelamatkan? Supaya dia diberikan petunjuk dan berpegang teguh kepada agama Allah, yaitu Islam. Ya kan? Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Bagaimana orang bisa dapat petunjuk? Kalau mempelajari Al-Quran seperti kita pagi hari ini. Kalau dia tidak lupa mempelajari Al-Quran atau tidak mau mempelajari Al-Quran, tidak akan dapat petunjuk. Nah, kalau dia tidak dapat petunjuk, dia pasti bermusuh-musuhan. Kalau orang bermusuh-musuhan itu adanya di jurang neraka. Nah, jadi tidak nikmat hidup itu. Kalau orang bermusuh-musuhan, panas terus, nah, dalam keluarganya, nah, persaudaraannya putus, dia bermusuh-musuhan dengan saudaranya sendiri, berarti orang itu ada di jurang neraka. Kalau dia tidak kembali kepada berpegang kepada ayat Allah, maka dia tidak dapat petunjuk. Kalau dia berpegang teguh kepada ayat Allah, dia akan mendapat. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tim lagi makan. Tim lagi makan. Gimana sih ini enak Mbak? Ya, mana ya?